Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi jaringan epitelium pada jaringan hewan. Yang beranggotakan yang pertama Neng Valen, Egi, Fajar, Panya, Lutfi Fadilah, Rahma, Adinda, Ginaya, Indri Widianti, Hafidullah, Mepita, dan Dava Dawam. Akan saya Neng Valen Saparella dari absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri dari jaringan epitel. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan epitel? Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi lapisan permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Ini gambar jaringan epitel. Jaringan epitelium yang melapisi lapisan luar disebut epidermis. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Jaringan epitelium yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium. Apa saja sih ciri-ciri dari jaringan epitel? Yang pertama, jaringan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Ada pula jaringan epitel yang rusak oleh zat yang disebabkan oleh bakteri, asam dan asap. Dan selagi jaringan epitel mendapatkan cukup nutrien, mereka akan mengganti sel-sel cepat yang rusak melalui pembelahan sel. Yang kedua, jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah akan tetapi mengandung ujung saraf. Sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh Egi membahas klasifikasi epitelium secara umum dan epitelium selapis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Muhammad Farhat dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 7. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi epitelium dan sedikit tentang epitelium selapis. Jadi epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu epitelium selapis dan berlapis. Cara membedakan epitelium selapis dan berlapis itu cukup mudah. Yang selapis selnya sama dan menurut bentuknya ada epitelium pipih, ada epitelium kubus, epitelium batang. Sedikit tentang epitelium selapis yang selnya sama dan satu lapis lah itulah. Ada selapis pipih, selapis kubus, selapis tabung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saifullah dari kelas 11 MIPA 5. Nomor absen saya nomor 10. Saya akan mempresentasikan epitelium pipih selapis. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. A few moments later. Epitelium pipih selapis terdiri atas sel berbentuk pipih. Epitelium ini adalah epitelium yang tipis, bersifat permeabel dan dapat ditembus. Kegunaan sifat dari permeabel itu untuk dilalui molekul atau ion terlalut secara difusi. Peranannya adalah dalam proses O2 maupun CO2 serta filtrasi darah pada proses pembentukan urin. Epitelium pipih selapis terdapat pada dinding kapiler, tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Epitelium pipih selapis juga terdapat pada alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Epitelium pipih selapis
ada yang bersifat licin. Contohnya adalah endotelium yang licin untuk meminimalkan gesekan pada organ sirkulasi seperti pembuluh darah, pembuluh limpa, jantung, dan contoh lainnya. One eternity later. Mungkin itu saja contoh dari epitelium pipih selapis dan pengertian secara besar dari epitelium pipih selapis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Livia Azahra, nomor absen 34 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang epitelium kubus lapis. Ini gambarnya. Epitelium kubus lapis terdiri atas lapis sel berbentuk kubus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, sekresi mengeluarkan zat yang diperlukan tubuh, dan absorpsi penyerapan zat yang dibutuhkan tubuh. Epitelium kubus lapis terletak pada permukaan dalam lensa mata, retina mata, permukaan ovum, saluran nefron ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fadilah Pulungan, nomor absen 22 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang epitelium batang selapis. Epitelium batang selapis terdiri atas lapis sel berbentuk memanjang. Epitelium ini berfungsi dalam gerakan aktif molekul seperti absorpsi, sekresi, dan transfer ion. Epitelium batang selapis melapisi saluran pencernaan, mulai dari lambung sampai anus, serta pada kelenjar dan diselilingi sel goblet. Apa itu sel goblet? Sel goblet adalah sel yang menghasilkan lendir atau muskus, contohnya pada usus halus. Epitelium batang selapis ada yang memiliki silia, misalnya terdapat pada lapisan sebelah dalam saluran ovidum. Silia membantu ovum bergerak menuju rahim. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nur Aini Azahra, absen nomor 31 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan epitelium batang berlapis semu. Tinggi epitelium jenis ini bervariasi. Semua melekat pada membran dasar. Tetapi, hanya sel yang tinggi yang dapat mencapai permukaan apikal epitelium. Nukleosel terdapat pada ketinggian yang berbeda, sehingga seolah epitelium tersebut berlapis. Sel ini misalnya terdapat pada bagian pernafasan dan berfungsi untuk mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Intisar dari kelas 11 MIPA 5, absen 1 dari kelompok jaringan epitelium. Saya akan membahas tentang jaringan epitelium berlapis. Jaringan epitelium berlapis tersusun dari 2 atau lebih lapisan sel. Sel-sel tersebut bergenerasi di lapisan bawah, atau sel bagian bawah membelah dan terdorong ke atas atau menggantikan sel di bagian atasnya yang lebih tua. Umur epitelium berlapis lebih lama daripada sel epitelium selapis. Fungsi utama epitelium berlapis adalah sebagai pelindung. Ada berbagai epitelium berlapis, yaitu epitelium pipih berlapis, epitelium kubus batang berlapis, epitelium transisional. Untuk gambar yang pertama, ada epitelium pipih berlapis. Yang kedua, ada epitelium kubus berlapis. Dan yang ketiga, ada epitelium transisional. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Jatur Fadilah dengan nomor absen 13 akan membahas yang bagian nomor 8, yaitu epitelium pipih berlapis.
Yang ini ya, epitelium pipih berlapis terdiri atas banyak lapisan sel dan sel di permukaan yang berbentuk pipih. Ini versi zoom ya. Kan ini versinya kayak gini, ini versi zoom kayak gini. Epitelium pipih berlapis merupakan tipe epitelium yang paling tebal dibanding epitelium lainnya. Mengapa? Karena sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi perlindungan. Tipe ini membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan juga vagina. Baik, dicukupkan sekian, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ine Widianti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Widianti dengan nomor absen 19. Di sini saya akan membahas mengenai bagian nomor 9, yaitu epitelium kubus dan batang berlapis. Ini contoh gambar epitelium kubus dan batang berlapisnya seperti ini. Epitelium kubus dan batang berlapis ini jarang terdapat di dalam tubuh. Dan epitelium jenis ini hanya berada di saluran besar dari beberapa kelenjar, misalnya kelenjar susu, kelenjar ludah, dan panggal esofagus. Dicukupkan sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Hafidullah Nurajija. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidullah Nurajija nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epitelium transisional. Epitelium transisional merupakan jaringan epitel berlapis yang bentuk sel-selnya dapat berubah-ubah. Epitelium jenis ini terdapat pada organ urinari, misalnya pada ureter, pada bagian dalam ginjal, dan kantong kemih. Kantong kemih akan mengembang jika berisi urin. Saat epitelium transisional mengembang, epitelium akan menipis. Ketebalannya akan berkurang dari sekitar 6 sel menjadi 3 sel, dan sel bagian atasnya akan berubah dari yang semula berbentuk bulat menjadi bentuk pipih, sehingga epitelium mengalami perubahan bentuk atau yang biasa disebut dengan transisi bentuk. Epitelium ini juga membentuk penghalang impermeable atau tidak dapat ditembus, sehingga urin tidak dapat menembus dinding kantong kemih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ada Mevita yang akan menjelaskan mengenai epitelium kelenjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevita Resta Viola, absen 25. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epitelium kelenjar bagian 11. Dimulai dari pengertian epitelium kelenjar adalah epitelium yang terdapat pada kelenjar. Epitelium kelenjar tersusun dari kelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi atau pembuangan zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Proses sintesis zat sekret memerlukan kerjasama berbagai organel sel dan memerlukan energi. Ada 2 jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar endokrin, pada kelenjar endokrin, sel epitelium yang menghubungkan kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Kelenjar endokrin berhubungan dengan kapiler darah sehingga hasil sekresi kelenjar ini masuk pembuluh darah dan mengalir bersama aliran darah. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Epitel kelenjar endokrin dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe folikel dan tipe kelompok. Contohnya adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Nah, yang terakhir ada kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium. Kebanyakan fungsi kelenjar eksokrin menghasilkan enzim, tapi beberapa lainnya menghasilkan cairan non-enzim. Contohnya seperti kelenjar lambung, kelenjar pankeas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Sekian presentasi singkat dari saya, dilanjutkan oleh teman saya, Dava Dawam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dawam Fauzan, nomor absen 04 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bentuk dan struktur epitelium kelenjar. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Kelenjar tubular sederhana. Contohnya adalah kelenjar Lieberkühn pada usus vertebrata. B.
kelenjar tubular bergelung sederhana. Contohnya adalah kelenjar keringat. C. Kelenjar tubular bercabang sederhana. Contohnya adalah kelenjar di lambung. D. Kelenjar alveolar sederhana. Contohnya yaitu adalah kelenjar mukus pada kulit katak. Lalu E. Kelenjar tubular majemuk. Contohnya adalah kelenjar Brunner di usus halus. F. Kelenjar alveolar majemuk. Contohnya adalah kelenjar susuk. Lalu yang terakhir adalah kelenjar alveolar dan tubular majemuk. Contohnya yaitu adalah kelenjar ludah. Sekian presentasi mengenai jaringan epitelium dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.